Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jurnal yang sudah kita dapat. Ini kita memutuskan untuk mencari yang menggunakan metode eh, support vector machine atau SVM. Jadi di sini untuk jurnal yang kita dapat ini berjudul Improvement of Support Vector Machine for Predicting Diabetes Mellitus with Machine Learning Approach. Jadi di sini itu di, di jurnalnya ini itu eh, memprediksi penyakit apakah seseorang itu terkena diabetes atau tidak. Tapi untuk jurnal ini fokusnya lebih ke membandingkan metode SVM dengan metode naive Bayes. Tapi di sini kita akan membahas metode SVM-nya. Di sini saya Dani Ruliansyah dengan NIM 434221049. Dan saya Raka Purbedar Saputra dengan NIM 434221039. Next. Baik, di sini untuk pendahuluannya, yang pertama, eh, di mana penelitian ini sendiri itu melatar belakangi mengambil penyakit diabetes mellitus, yang di mana hal ini adalah gangguan metabolik kronis yang prevalensinya terus meningkat di seluruh dunia. Menurut Yankes Kemenkes.go.id pada 2021, yaitu websitenya Kemenkes Indonesia, kasus diabetes mencapai 537 juta orang dewasa, yaitu 10,5% populasi global. Dengan permasalahan utamanya hanya 25% pasien diabetes yang mengetahui kondisinya, sehingga dibutuhkan algoritma yang mampu itu untuk memprediksi diabetes secara akurat itu sendiri. Kemudian maka dari itu, tujuan utama dari penelitian di jurnal ini adalah membandingkan metode support vector machine atau SVM dan naive Bayes dalam prediksi diabetes itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya di sini ada dasar teori untuk support vector machine ini merupakan algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data. Dan SVM ini memiliki kernel fungsi, ada kernel linear, polinomial, dan juga RBF untuk meningkatkan akurasi pada data nonlinear. Nah, di sini untuk jurnal penelitian kali ini itu ingin menggunakan kernel yang RBF. Lalu untuk hyperplane sendiri itu adalah garis dua dimensi atau tiga dimensi yang memisahkan data menjadi dua kelompok yang berbeda. Data di sisi yang berbeda dari hyperplane akan diklasifikasikan ke kelas yang berbeda. Lalu untuk support vector, ini merupakan titik data yang paling dekat dengan hyperplane yang disebut support vector. Nah, support vector ini sangat penting karena menentukan posisi hyperplane-nya. Jadi support vector itu titik-titik bentuknya begitu. Lalu untuk kernel, ini fungsinya adalah untuk mengubah data yang tidak dapat dipisahkan secara linear menjadi dapat dipisahkan. Lalu untuk SVM sendiri ini ada parameter yang sangat penting. Yang pertama itu ada C, regularization parameter, yaitu untuk mengontrol keseimbangan antara margin keputusan yang lebih luas dengan kesalahan klasifikasi. Dan yang kedua ini ada gamma, yang dimana ini juga sangat diperlukan karena nanti akan kita maksudnya di jurnal penelitian kali ini tuh akan menggunakan kernel RBF. Kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ada bagian metodologi penelitian, di mana di sini dataset yang digunakan dari Kaggle itu untuk dataset yang pertama di jurnalnya sendiri itu menggunakan data dari rumah sakit dari Frankfurt, terus kemudian dataset yang kedua itu ada sekitar 15.000 data dari lab 01 DAP 263X yang nanti akan saya tunjukkan. Kemudian untuk berikutnya dilakukan preprocessing terlebih dahulu, di mana pembagian data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Kemudian eh, pada bagian penelitian itu sendiri menggunakan kernel RBF yang tadi sudah dijelaskan dengan variasi parameternya itu sendiri. Kemudian kernel RBF itu sendiri adalah radial basis function, yaitu di mana salah satu fungsi kernel yang sering digunakan juga dalam algoritma support vector machine, di mana
fungsi kanal ini sendiri itu dirancang untuk menangani data yang nggak bisa dipisahin secara linear, yaitu dengan cara memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Kemudian yang akhirnya dilakukan perbandingan variasi hasil SVM itu sendiri dengan algoritma dari NicePy itu sendiri. Eh, Ya, itu sekian presentasi dari kami. Sebentar kami akan menunjukkan hasil dataset yang akan kami gunakan. Yang pertama dari data rumah sakit di Frankfurt, terus kemudian yang kedua ada data dari eh, Kaggle yang di Lab 01. Yang pertama di sini adalah dataset untuk Lab 01, datasetnya sekitar 2000, dan berikutnya data di, oh sorry, yang tadi itu di Lab 01 ya, yang ini di Rumah Sakit Frankfurt. Yang ini datanya sekitar 15.000. Yang ini nanti datanya di berikutnya akan kami buat menjadi bentuk program menyesuaikan dengan jurnal yang untuk dibandingkan dengan metode NiceBias. Baik, kurang lebih itu yang bisa kami simpulkan dari jurnal yang sudah kita dapat dan sudah kita pahami bersama. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.